Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Adelia Jafirma, Farid Ihsan, Kaila Sukmajelita, dan Nurhaliza, dengan dosen pengampu Ibu Ade Irma SPD MPD. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang konjungsi dan disjungsi. Pengertian konjungsi: suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata perangkai dan disebut konjungsi. Sedangkan pernyataan-pernyataan tunggal pembentuknya disebut konjung-konjung atau komponen-komponen. Dalam logika matematika, operasi konjungsi yaitu kata dan yang berfungsi sebagai penghubung dua pernyataan tunggal menjadi pernyataan majemuk disimbolkan dengan tanda titik atau dot. Contoh, diketahui pernyataan P 7 dikurang 2 sama dengan 5. Ki 5 adalah bilangan prima. Kalimat konjungsinya 7 dikurang 2 sama dengan 5 dan 5 adalah bilangan prima. Contoh yang kedua, diketahui pernyataan P. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Ki 2 ditambah 10 sama dengan 12. Kalimat konjungsinya Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia dan 2 ditambah 10 sama dengan 12. Dalam membentuk pernyataan majemuk, tidaklah diharuskan bahwa pernyataan-pernyataan yang digabungkan satu sama lainnya memiliki suatu arti. Seperti halnya contoh bagian kedua di atas. Antara pernyataan tunggal yang satu dan yang lainnya tidak memiliki kaitan arti apa-apa. Hal ini berlaku pula untuk kalimat-kalimat majemuk lain yang dibentuk oleh operasi-operasi logika lainnya. Penentuan nilai kebenaran dalam konjungsi. Suatu pernyataan majemuk sama seperti pernyataan tunggal. Ada kalanya mempunyai nilai kebenaran benar atau salah. Tidak kedua-duanya pada saat yang sama. Nilai kebenaran suatu pernyataan majemuk bergantung pada nilai kebenaran konjung-konjungnya, yaitu nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan asalnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh, diketahui pernyataan P. Ati adalah seorang wanita yang pandai. Ki. Ati adalah seorang wanita yang cantik. P dan Ki, Ati adalah seorang wanita yang pandai dan cantik. Sekarang akan dicari nilai kebenaran pernyataan-pernyataan majemuk P dan Ki jika nilai kebenaran dari komponen-komponennya yaitu P dan Ki diketahui. Dalam hal ini, jelas bahwa jika P dan Q benar, maka P Q dua-duanya benar. Demikian pula, jika P dan Q masing-masing merupakan pernyataan yang salah, maka dengan sendirinya P dan Q salah pula. Secara umum, berlaku definisi berikut. Sebuah konjungsi dikatakan benar jika kedua komponennya bernilai benar dan akan bernilai salah jika salah satu atau kedua komponennya bernilai salah. Dalam bentuk tabel kebenaran definisi tersebut dapat kita lihat seperti berikut. E. Benar, benar, salah, salah. I. Benar, salah, salah. P dan Q. Benar, salah, salah. Keterangan B itu benar, S itu salah, P dan Q itu adalah pernyataan. Selanjutnya, disjungsi. Disjungsi merupakan suatu pernyataan majemuk yang terdiri dari dua pernyataan tunggal yang digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau, dan masing-masing dari dua pernyataan tersebut disebut disjung. Dalam logika matematika atau dilambangkan dengan huruf V. Disjungsi antara pernyataan P dan Q dapat dituliskan dengan P atau Q. Yang selanjutnya, penentuan nilai kebenaran disjungsi. Dalam kehidupan sehari-hari, kata atau dapat berarti salah satu atau kedua-duanya, dapat pula berarti salah satu atau tidak kedua-duanya. Dari pengertian kata atau di atas, maka muncul dua macam disjungsi, yaitu yang pertama disjungsi eksklusif. Pada disjungsi eksklusif, dua pernyataan bernilai benar jika hanya ada salah satu pernyataan yang bernilai benar.
Disjungsi eksklusif dua pernyataan P dan Q ditulis dengan P atau Q tetapi tidak P dan Q. Yang kedua, disjungsi inklusif. Dikatakan disjungsi inklusif apabila kedua pernyataan bernilai benar dan paling sedikit hanya satu dari dua pernyataan yang bernilai benar. Disjungsi inklusif dari P dan Q ditulis P atau Q. Tabel kebenaran dari disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Tabel kebenaran disjungsi inklusif: P BBSS, Q BSBS, P atau Q BBBS. Selanjutnya tabel kebenaran disjungsi eksklusif: P BBSS, Q BSBS, P atau Q tetapi tidak P dan Q, SBBS. Contoh dari disjungsi yang pertama, misalkan P 3 dikali 5 sama dengan 15 dan Q 15 adalah bilangan ganjil. Maka cara menjawabnya, P 3 dikali 5 sama dengan 15 bernilai benar. Q 15 adalah bilangan ganjil, bernilai benar. Karena P dan Q bernilai benar, maka P atau Q benar. Contoh yang kedua, misalkan P 3 dikali 5 sama dengan 15 dan Q 15 adalah bilangan genap. Maka cara menjawabnya, P 3 dikali 5 sama dengan 15 bernilai benar. Q 15 adalah bilangan genap, bernilai salah. Karena P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P atau Q benar. Contoh yang ketiga, misalkan P 3 dikali 5 sama dengan 8 dan Q 8 adalah bilangan genap, maka P 3 dikali 5 sama dengan 8 bernilai salah dan Q 8 adalah bilangan genap bernilai benar. Karena P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P atau Q benar. Dan contoh yang keempat, misalkan P 3 dikali 5 sama dengan 8 dan Q adalah bilangan ganjil, maka P 3 dikali 5 sama dengan 8 bernilai salah. Q 8 adalah bilangan ganjil, bernilai salah. Karena P dan Q bernilai salah, maka P atau Q salah. Kesimpulan materi kami yaitu, secara etimologis kata logika berasal dari bahasa Latin yaitu logos, yang berarti kata, ucapan, atau bisa juga berarti ilmu pengetahuan, menurut Kusuma 1986. Logika adalah cabang ilmu yang mengkaji penurunan kesimpulan yang sahih atau tidak valid. Dalam logika matematika ada sebuah konsep dasar yang disebut dengan pernyataan. Pernyataan terbagi dua, yaitu pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Selain itu, dalam logika juga terdapat berbagai operasi logika, dikonotasikan dengan P dan Q. Nilai kebenaran dari suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar, dan akan bernilai salah jika salah satu pernyataan atau kedua pernyataan bernilai salah. Disjungsi merupakan pernyataan majemuk dari dua pernyataan dengan menggunakan kata hubung atau dan dikonotasi dengan P atau Q. Disjungsi akan bernilai salah jika kedua pernyataan tersebut salah. Selain daripada itu, pernyataan selalu bernilai benar. Namun ada dua jenis disjungsi, yaitu disjungsi inklusif dan eksklusif. Sebuah disjungsi inklusif, P atau Q bernilai benar jika paling sedikit satu komponennya bernilai benar,
dan sebuah disjungsi eksklusif P atau Q bernilai benar. Paling sedikit satu komponennya benar, namun tidak keduanya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi kami ini dapat dipahami oleh teman-teman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.